Oke kakak, selamat pagi kak. Yuk lanjut. Di daerah inti Berong Gadis yang terdiri dari aliran emas kosmik, badan gunung yang ditangguhkan berada di depan Kaisar Besar dan Kaisar Iblis Sapi, tetapi ketika keduanya berbicara tentang Zheng Xing, dua orang Qin Yu dan Hou Fei tiba-tiba muncul di depan Da Yu Huang dan Niu Mu Huang. Qin Yu, sudahkah Anda mendukungnya? Kaisar dan Kaisar Sapi terkejut. Qin Yu menatap Da Yu Huang, dan hatinya sedikit marah. Dia marah karena Kaisar Besar ini bahkan tidak membuat poin yang paling penting jelas. Artefak tidak diizinkan di tanah terlarang. Ketika Qin Yu masuk, ketergantungan terbesar adalah pertahanan artefak. Mengapa kamu tidak mengatakan Kaisar Besar ini jika dia ingin melukaiku? Dia tidak perlu menggunakan cara ini. Qin Yu memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada akhirnya, itu adalah musuh atau teman. Qin Yu tidak bisa menilai sejenak. Pendahulu Da Yu Huang, aku ingin bertanya satu hal padamu. Qin Yu memandangi Kaisar. Saudara Qin Yu Xiao, meski berkata. Da Yu Huang berkata sambil tersenyum. Wajah Qin Yu serius, saya hanya tahu ketika saya memasuki tempat terlarang. Saya tidak mengizinkan penggunaan jas artefak di tanah terlarang. Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa? Hou Fei juga menatap Da Yu Huang, alisnya berkerut, dan matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Yang mulia, kakak laki-laki saya adalah orang asing. Ada begitu banyak bahaya untuk masuk dan melewati tanah terlarang. Bagaimana Anda membiarkannya masuk dan Anda tidak diizinkan mengekspresikan diri? Tidak mengatakan apa-apa tentang gugatan itu. Bahkan jika cucu ini adalah seorang kaisar yang hebat, Hou Fei tidak tahan dia dengan kakaknya sendiri. Biaya, sukarela bagiku untuk meloloskan larangan. Qin Yu sendiri mengakui. Da Yu Huang malu dan tersenyum. Saudara Qin Yu Xiao, Anda sangat ingin memasuki tanah terlarang. Saya bergegas memberitahu Anda sesuatu untuk diingat. Saya tidak peduli tentang itu. Apakah Anda percaya saya tidak bisa menahannya, tetapi saya tahu itu karena alasan saya minta maaf karena saya dalam bahaya. Mendengarkan Kaisar Besar, Qin Yu saling memaafkan. Ketika pihak lain harus berurusan dengan dia, dia tidak perlu menggunakan sarana kecil ini. Kedua, dia meminta maaf kepadanya karena statusnya sebagai seorang kaisar yang hebat. Di tempat ketiga, Qin Yu juga merasa bahwa Da Yu Huang bukanlah orang yang menggunakan konspirasi kecil. Pendahulu Da Yu Huang, Anda harus mengatakan begitu banyak perhatian pada saat itu normal untuk mengatakan kurang. Qin Yu juga merupakan hal yang baik. Da Yu Huang memandang mata Qin Yu jelas berbeda. Dia suka bertarung di Kaisar Besar. Dia selalu lurus dan terlalu malas untuk menggunakan sarana kecil. Dan, dia agak ceroboh. Kota Kerajaan Bintang Cuyun. Qin Yu, Hou Fei, Men Gan, Da Yu Huang, dan Niu Mo Huang semua ada di sini. Ketika Da Yu Huang tinggal di daerah terlarang, dia mengurus Hou Fei. Hou Fei keluar, dan dia secara alami tiba. Hou Fei menyentuh hidungnya dan berkata dengan santai, Yang mulia, Anda juga telah mengujinya. Set tongkat saya yang kedua telah sepenuhnya dipelajari. Saya harus dapat pergi ke daerah burung-burung itu. Mendengar ini, Da Yu Huang tersenyum. Hou Fei berada di saat sebelum kedatangan Qin Yu. Rangkaian tongkat kedua ini hanya memiliki langkah terakhir, 36 gelombang yang tumpang tindih, yang tidak sepenuhnya belajar, tetapi juga berhasil menyerang prototipe. Ketika Qin Yu diserang oleh serangan ini, ia khawatir tentang Qin Yu. Hou Fei yang kejam juga menggunakan 36 gelombang yang tumpang tindih untuk melawan. Faktanya, Hou Fei sudah menyadari esensi dari trik ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya ditentang pada waktu itu, terutama karena serangan King Guardian telah ditumpangkan, dan sebuah tongkat lebih berat daripada sebuah tongkat, dan Hou Fei tidak diblokir. Hou Fei sendiri masih bodoh, dan ketika dia kembali ke Cui Yunsing untuk berlatih lagi, dia menemukan bahwa dia telah dapat menggunakan trik ini dalam satu nafas. Hou Fei, perangkat hukum batumu yang kedua telah dipelajari, keterampilannya juga dekat dengan Kaisar Iblis 3 tingkat, dan memang memiliki kualifikasi untuk pergi ke keluarga unggas. Da Yu Huang Sun Xiao Xiao berkata. Hou Fei sangat gembira, dan tertawa dan berkata, kakak, sepertinya kita bisa berangkat ke wilayah keluarga burung besok. Besok Daxi Huang Sun, Kaisar Iblis Sapi dan orang-orang kejam semuanya sia-sia. Qin Yu mengangguk dan tersenyum, kami benar-benar khawatir tentang saudara ketiga kami, benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi.
Saya mendengar Qin Yu mengatakan ini, semua orang tahu bahwa masalah ini sudah diperbaiki. Daxi Huang Sun Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baju besi emas muncul di permukaan tubuh. Ini adalah pertempuran artefak cucu buyut Sun Hao. Pakaian. Sudah jelas, bisik Hou Fei. Peperangan artefak sangat berharga dan langka, dan seluruh dunia iblis peri hanya beberapa bagian. Namun, apa yang Sun Hao lakukan di bawah orang-orang itu aneh. Kontrak darah diangkat, dan baju zirah yang menghangatkan tangan diserahkan ke depan Hou Fei, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Hou Fei, terima, Jin Yuan, mulai hari ini, Jin Yuan adalah milikmu. Hou Fei tertegun. Untuk waktu yang lama, saya akhirnya tergagap. Hai, Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Dayu Huang tersenyum dan berkata, kamu adalah masa depan keluarga monyet bibiku. Keamananmu sangat penting. Meskipun kamu telah mencapai tingkat kaisar, tetapi lihatlah daerah burung-burung itu, ada terlalu banyak setan untuk membunuhmu. Jika dengan Jin Yuan ini, tidak ada banyak ancaman bagi hidup Anda. Ada beberapa ancaman, aku tahu mereka. Mereka juga tahu pentingnya keluargamu untuk monyet-monyetku. Mereka tahu betapa pentingnya mereka. Mereka tidak menggerakkanmu. Dayu Huang tersenyum, oke, ayo kita ambil. Hou Fei sangat menyukai perang artefak ini. Saya hanya melihat bahwa Dayu Huang muncul di tubuhnya dan berkata bahwa dia berayun, tetapi siapa yang ingin terjadi? Bagaimana denganmu? Hou Fei memandangi sang kaisar. Jalan napas Daxi Huang Hao, saya lihat seluruh dunia iblis peri, dengan kekuatan cucu saya, bahkan jika tidak ada artefak, berapa banyak orang yang dapat menyakiti saya dan Anda jangan lupa, saya telah mempraktikkan tanah terlarang selama bertahun-tahun, itu bukan lelucon. Hou Fei segera mengambil baju artefak sambil tersenyum. Yang lain tidak tahu kekuatan kaisar yang sebenarnya, dan Hou Fei tahu. Jika Anda menggunakan 3 cakar, Peng Mo Huang dan Kaisar Naga yang memiliki harta warisan tidak lebih dari kuat. Tentu saja, jika suatu hari, Kaisar Huang dapat memahami tingkat atas dari dunia tongkat satu yang menakjubkan, diperkirakan itu tidak terkalahkan di dunia iblis-iblis, tetapi sayangnya kesulitannya terlalu besar. Selama bertahun-tahun, dunia iblis-iblis Kaisar, hanya satu orang yang belajar untuk terkejut, dan kebanyakan dari mereka belajar untuk terkejut. Memukau tongkat. Aku menyadarinya suatu hari nanti, apakah ada orang di dunia setan peri ini yang berani bersumpah denganku? Hou Fei tertegun. Langkah Dayu Huang, pernyataan ini, adalah untuk membiarkan hati Qin Yu tidak berniat menjadi orang besar. Hari kedua. Qin Yu dan Hou Fei berdiri di luar gerbang kota kekaisaran. Mereka bersiap untuk pergi ke daerah burung untuk menemukan saudara mereka. Mereka ingin menemukan bulu hitam. Tentu saja, tidak ada sejarah. Pertempuran ini sekarang di Jiangyanji. Sedang. Perang historis ini terlalu lemah, biarkan dia tinggal di Jiangyanji, aku lega. Inilah yang akan digunakan Qin Yu untuk menampilkan pendapatan Jiang Yuji, dan Hou Fei menjelaskan. Qin Yu, Hou Fei, dan Dayu Huang, Niu Mo Huang, Mangan dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal, mereka memulai perjalanan mereka. Cui Yunsing mentransmisikan pemborosan. Kakak di dunia fana, yang selalu berteriak padaku, hei, sekarang kekuatannya jelas tidak menyusulku. Aku harus menamparnya sedikit, oh. Hou Fei sangat bersemangat. Qin Yu tertawa dan berkata, biayanya sangat sulit untuk dikatakan. Mungkin dia memiliki petualangan yang lebih baik dari Anda. Sangat tidak mungkin. Hou Fei menyentuh dagunya dan pura-pura curiga. Oke, giliran kita. Qin Yu mengingatkannya, dan kemudian Qin Yu dan Hou Fei melangkah ke arah transmisi antar bintang. Dengan cahaya yang menarik, Qin Yu dan Hou Fei menghilang. Pada saat ini, peri emas memegang pesan di tangan roh. Orang dewasa, Qin Yu dan Hou Fei mengambil susunan transmisi nomor 3 Cui Yunsing. Di dunia iblis, para dewa abadi dan para iblis sangat banyak, karena keberadaan arai transmisi antar bintang, banyak orang di atas kekuatan Jin Xian datang ke lingkaran lain. Nguyen Xiandi terbang di antara awan, dan tujuannya adalah kediaman Kaisar Huang dan Kaisar Xuan, sebuah pulau yang tidak dikenal. Tentu saja, kekuatan Nguyen Xiandi dapat digunakan untuk melemparkan teleport, tapi Nguyen Xiandi menikmati perasaan terbang, dan selama penerbangan, dia juga dapat berpikir tentang bagaimana melaporkan dengan Kaisar Xuan. Sejak penggabungan Kaisar Huang dan Kaisar Xuan, Kaisar Nguyen Xian ini lebih berorientasi pada bobot.
Meskipun Kaisar Xuan Kaisar juga memiliki dua Kaisar 7 tingkat, hanya kemampuan untuk mengelola yang jauh ke dalam Kaisar Mu Yanxian, sehingga Mu Yanxian diubah menjadi Kaisar dan Kaisar Xuan. Satu karakter. Terakhir kali Qin Yu dan Kaisar Iblis lari, tidak memantau kemana mereka pergi, dapatkah kau menyalahkanku? Mu Yanxian tidak berdaya. Karena Kaisar Huang dan Kaisar Xuan sedang bersiap untuk membunuh Qin Yu, kecerdasan alami dari orang-orang sedang mencoba untuk memantau Qin Yu. Sangat mudah untuk melakukan ini dengan kekuatan gabungan mereka. Qin Yu dan Kaisar Iblis pergi untuk melewati tanah terlarang, terutama terbang ke ruang angkasa, bagaimana mungkin mereka yang memantaunya diawasi? Mu Yan telah disalahkan untuk ini. Yang mulia telah berubah. Mu Yanxian menghela nafas. Jika itu adalah masa lalu, aku tidak akan pernah menyalahkanku untuk hal semacam ini. Sekarang aku menyalahkan aku secara langsung. Hei, Yang Mulia terlalu dekat dengan Qin Yu. Saat ini, pulau tanpa nama telah muncul di bawah. Mu Yanxian berubah menjadi Streamer dan mendarat di pulau itu. Tidak ada pelayan di pulau ini. Hanya Kaisar dan Kaisar Xuan, orang-orang yang tahu pulau ini hanya beberapa orang kepercayaan. Mu Yan, kamu akan datang. Kaisar Xuan Zhang tersenyum pada Mu Yan. Mu Yanxian segera menghormatinya, saya telah melihat Kaisar Xuan, kali ini saya memiliki laporan berita tentang Qin Yu. Qin Yu alis indah Zhang. Mu Yan, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki berita tentang Qin Yu. Aku tidak tahu di mana kemunculan Kaisar yang tiba-tiba menatap Mu Yan, ditatap oleh Kaisar, Mu Yan secara alami merasakan tekanan. Kaisar Mu Yanxian segera berkata, Yang Mulia, terakhir kali Kaisar Iblis dan Qin Yu pergi, tetapi kemudian Niu Mo Huang dan Qin Yu kembali ke Cui Yunxing, dan pada saat yang sama ada dua orang kembali. Dayu Huang dan Hou Fei. Apakah mereka? Zhang terkejut. Dayu Huang Sun Yan dan bayaran Dayu Huang Hou di masa depan semuanya prihatin dengan personil intelijen. Apa yang dilakukan Qin Yu nanti? Tanya sang Kaisar dengan dingin. Zhang menatap suaminya sambil tersenyum, dan sekarang pikiran suaminya mungkin hanya memiliki gagasan untuk membunuh Qin Yu. Setan seperti ini benar-benar berat. Hati Zhang semakin bertekad untuk membantu suaminya membunuh Qin Yu. Mu Yanxian dengan hormat berkata, Dua Agung, Qin Yu hari ini, baru saja meninggalkan Cui Yunxing dengan Hou Fei. Hanya dua dari mereka. Mereka berangkat. Alis Kaisar berkerut. Kaisar Xuan juga bingung. Tiba-tiba, mata Kaisar terangkat, dan hawa dingin melintas. Ketika saya pergi ke dunia fana, Hua Yan pernah mengatakan kepada saya bahwa Qin Yu memiliki dua saudara lelaki, satu adalah biaya, dan yang lainnya adalah bulu hitam. Ada cemoohan di wajah Kaisar, jika saya menebaknya dengan baik, maka Qin Yu mencoba segala cara untuk sampai ke dunia iblis untuk menemukan saudaranya. Dia dan Kaisar Iblis mulai mencari bayaran, tetapi sekarang mereka telah menemukan bayarannya, dan pasti mencarinya. Bulu hitam. Masuk akal, Zhang mengangguk setuju. Hei, ada kesempatan di sini, Kaisar memandang Zhang. Zhang mengerutkan kening, dan kemudian melambai ke Mu Yanxian. Mu Yan, kamu harus kembali dulu. Mu Yanxian tahu bahwa ada beberapa hal di antara kedua majelis yang tidak cocok untuk didengarnya, dan segera bersumpah, bawahannya pensiun. Setelah Kaisar Mu Yanxian selesai menjadi Streamer itu menghilang ke langit. Zhang memandang Kaisar Huang. Feng Yuge, kau ingin membunuh Qin Yu? Aku setuju, tapi tuduhan itu sedikit merepotkan. Masalah apa, monyet kecil? Yan Huang mencibir. Zhang menggelengkan kepalanya, kekuatannya bisa diabaikan, hanya ada seseorang di belakangnya. Dayu Huang Sun. Ketika saya mendengar nama, Sun Hao, alis Kaisar berkerut. Tokoh-tokoh ini, tentu saja, tahu bahwa tiga kaisar di dunia iblis sangat mengerikan. Ada warisan dan budidaya jamuan makan. Kaisar Huang sekarang mencapai 9 tingkat kaisar, tetapi binatang super dari Sun 888 Emperor hampir sama. Namun, begitu Sun Hao menggunakan metode tongkat untuk bertarung, kaisar jauh dari yang lebih baik. Sun Hao, itu benar-benar merepotkan. Kaisar mengangguk dan langsung tersenyum, langsung membunuh Qin Yu, tidak peduli berapa biayanya. Zhang ragu, kami membunuh Qin Yu, apakah Hou Fei tidak akan membalas dendam? Balas dendam, menunggu kekuatan balas dendam, kita telah menghabiskan waktu merampok.
Yan Huang tersenyum dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa Sun Hao akan menemukan kita masalah karena kita membunuh Qin Yu dan kita berdua bergabung dengan tangan, dibandingkan dengan Sun Wei, yang kuat dan yang lemah sulit dikatakan. Xuan Zhang mengangguk ketika memikirkannya. Membunuh biayanya, Sun Hao mungkin bermasalah, bunuh Qin Yu. Sun Hao seharusnya tidak. Naga dan Qin Yu memiliki beberapa hubungan. Situs naga itu tidak cocok untuk mencegat Qin Yu. Xuan Zhang Sensen, burung-burung dan binatang buas bukan cara yang benar, kita akan membunuh Qin Yu di perbatasan burung-burung. Di mata Kaisar, hawa dingin melintas, ya, ketika mereka baru saja melintasi daerah naga dan datang ke daerah burung, kami membunuh Qin Yu. Di bawah pohon Linhua, Xuan Zhang sedang berbicara dengan Kaisar. Feng Yuge, kamu harusnya masih ingat dinasti King Qin Yu Xianfu. Mata Xuan Zhang bersinar dengan kewaspadaan. Terakhir kali kita bergabung, mereka tidak melukai dinasti Qing. Ketika saya mendengar Xuan Zhang berbicara. Terakhir kali, Kaisar ke-28 dikelilingi oleh King Fu Xianfu, selama 20 tahun. Dia bahkan bergabung dengan Xuan Zhang untuk menampilkan serangan terkuat. Itu masih karena King Lan Xianfu. Setelah menyeret begitu lama, Qin Yu membuka lapisan ketiga dari spektrum binatang, dan melepaskan naga darah. Dalam pertempuran pertama, keagungannya hampir hilang, dan reputasinya tersapu. Hei, King Lan Xianfu ini aneh. Pada saat itu, walaupun aku adalah seorang kaisar tingkat 8, aku bergabung denganmu dan menyerang dengan jinjian yang tak tertandingi. Ini adalah artefak umum yang tidak bisa berhenti. King Yi Xianfu ini, aku kadang saya bertanya-tanya apakah partikel hijau itu akan menjadi sesuatu yang lain. Yan Huang berkata perlahan. Hal-hal lain Xuan Zhang bertanya-tanya, apakah ada Xianfu yang bisa menahan serangan bersama kita? Kaisar berpikir untuk waktu yang lama dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lupakan, aku tidak bisa mengetahuinya. Hanya saja pertahanan Xianfu King Xian terlalu mengerikan. Bahkan jika aku telah mencapai 9 tingkat kaisar, aku pikir kita akan bergandengan tangan dan takut. Juga sulit untuk mematahkan Xiang King Xian. Xuan Zhang mengangguk. Kejutan partikel hijau pada hari itu masih sangat jelas. Jika Qin Yu bersembunyi di dinasti King Xianfu, kita benar-benar sulit untuk membunuhnya, kata Xuan Zhang dengan sungguh-sungguh. Yan Huang tersenyum ringan, jadi kali ini untuk membunuh Qin Yu, aku memutuskan. Pukulan akan membunuh. Mengatakan ini, mata Kaisar menajam. Kita hanya dapat menggunakan satu pukulan, jika tidak ada serangan, tidak akan ada lagi serangan. Peluang. Pukulan ini harus mencapai kekuatan maksimumnya, dan perlu untuk membunuh Qin Yu. Xuan Zhang mendengar senyum ini. Keduanya memiliki pukulan terkuat. Jika Qin Yu tidak bersembunyi di dinasti Qing, dia tidak berpikir bahwa Qin Yu dapat bertahan. Kali ini akan berhasil, Yan Huang mendongak dan menatap bunga putih bersalju di pohon. Terlepas dari pulau tanpa nama itu, dua kaisar dan pasangan sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Qin Yu. Dua bersaudara Qin Yu dan Hou Fei dengan cepat melewati situs keluarga binatang buas dan memasuki area naga. Kakak, kita telah berada di jalan begitu lama, hanya beristirahat di planet ini selama sehari. Baru saja keluar dari jajaran transmisi antar bintang, Hou Fei berkata kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk, kami telah keluar dari Cui Yunsing dan telah bergegas selama 6 hari. Sudah waktunya untuk beristirahat. Biasanya, baik Qin Yu dan Hou Fei berasal dari jalur transmisi antar bintang, tetapi mengantri untuk mengambil susunan transmisi antar planet. Terus-menerus mengubah susunan transmisi antar bintang, hari yang membosankan ini, 6 hari memang melelahkan. Di planet ini, Qin Yu dan Hou Fei makan dan minum di sebuah restoran, bahkan setelah tinggal di sana, mereka tinggal di salah satu halaman di belakang restoran, yang bersih. Malam itu, malam seluruh planet hanyalah bintang yang tak berujung. Qin Yu dan Hou Fei duduk di dua kursi batu secara acak, dan mereka akan berbicara sambil minum. Keduanya mengobrol dan mengobrol, Hou Fei tiba-tiba menjadi gugup, dan menatap Qin Yu, kakak menurut Anda sekarang berlatih di lubang hitam akhir, ranah berikut tidak akan dibuat lagi. Qin Yu menatap bintang-bintang. Star Chang'e adalah dunia ke-8 dari dunia ke-7 seni bela diri. Dia menciptakannya, tetapi dunia lubang hitam harus pergi ke jalan di masa depan. Qin Yu tidak memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran. Ya, itu untuk terus membuat. Qin Yu menghela nafas.
Wajah Hou Fei berubah dan dia memandang Qin Yudao dengan serius. Kakak, bagaimana jika penciptaan tidak berhasil? Sulit untuk dikatakan. Jika saya tidak terus berkultivasi, keterampilan saya akan selalu berhenti pada tingkat saat ini. Dan terus berkultivasi, tetapi begitu bidang penciptaan salah, maka mungkin. Dalam pikiran Qin Yu, ada sebuah pemandangan. Di dunia sisi lain dari saluran lubang hitam di dantian energi ruang yang panjang dan panjangnya 2 atau 3 meter, dan lubang hitamnya sendiri runtuh, dan jiwa langsung menghilang. Meskipun adegan ini hanya imajinasi, itu masih mungkin. Meskipun Qin Yu tidak mengatakan apa adegan kegagalan penciptaan, Hou Fei memandang wajah Qin Yu dan menyimpulkannya. Kakak, aku tidak yakin untuk membuat ranah berikutnya, kamu tidak boleh berpikir tentang terobosan ranah berikutnya. Hou Fei meraih tangan Qin Yu, sepasang mata pintar menatap Qin Yu. Kakak, jawab aku. Qin Yu melirik, dan ada ledakan emosi di dalam hatinya. Qin Yu tersenyum. Oke, biaya, Anda dapat yakin, saya tidak akan gegabah, saya tidak akan membuatnya tanpa kepastian tertentu, dan ada banyak cabang di dunia berikutnya. Saya punya beberapa ide, tapi itu belum diputuskan sepenuhnya. Metode praktik baru, dalam proses penciptaan, tidak hanya ada satu jalan yang cocok, mungkin ada beberapa, tetapi salah satunya adalah yang terbaik, yang lain mungkin lebih buruk. Apa dunia berikutnya di dunia lubang hitam? Qin Yu dapat memilih beberapa jalan, tetapi masing-masing jalan ini berbeda. Jika Anda melanjutkan, Qin Yu akan mencapai berbagai bidang di masa depan. Tentu saja, jalan Qin Yu mungkin juga jalan buntu. Kakak, hei, tidak bisakah kau tidak mempraktikkan latihan perubahan bintang terlalu berbahaya untuk membuat latihan, atau lebih aman di sepanjang jalan para pendahulu? Hou Fei sedikit cemas, dan labu pinggul di tangannya juga membanting. Itu hancur oleh sedikit. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Biaya, saya tahu latihan ini. Tidak seperti kultivasi Anda dapat mengolah Yuan Ying, Anda dapat mengubah latihan lainnya. Saya memiliki latihan yang berbeda. Tidak ada metode yang cocok untuk saya. Saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Qin Yu tidak peduli dengan senyum. Ya, kakakmu bukan orang bodoh. Ayo, minum, kita akan terus bergegas besok. Hou Fei memandang Qin Yu dan akhirnya mengangguk. Menurut pendapat Hou Fei, hidup Qin Yu terlalu ringan untuk hidup dan mati. Dia selalu tidak peduli. Dia ingin menjadi saudara. Qin Yu sendiri tidak terburu-buru. Lubang hitam terlambat. Waktu yang baik. Inti dari keluarga naga. Green Crystal Star. Bintang kristal hijau juga merupakan planet aneh di seluruh dunia perisetan. Planet ini tidak besar, hanya 1/10 dari ukuran planet umum, tetapi 50% interior planet ini terdiri dari kristal hijau, dan 30% adalah sungai. Dua lainnya hanya beberapa batu, loes dan sebagainya. Melihat alam semesta, seluruh planet ini berwarna kebiruan, cahaya yang cemerlang. Di antara bintang-bintang kristal hijau, hanya binatang buas naga, binatang buas super, dan tuan yang telah mencapai tingkat kaisar dan keluarga mereka dapat hidup. Seluruh bintang kristal hijau memiliki populasi yang sangat kecil. Mereka berkumpul di daerah kecil bintang kristal hijau, seperti desa. Tempat tinggal kaisar naga sangat biasa, halaman dari segi 4 sekarang hanya ada 2 orang di halaman ini. Kaisar naga dan kaisar tidak diketahui. Sudah beberapa hari sejak saya kembali ke naga. Tidak ada nama, ayo, minum. Wajah kaisar naga penuh dengan kebaikan. Tanpa nama mengangguk bersulang, ini adalah pertama kalinya dengan Green Crystal Star Dragon King untuk minum bersamanya untuk pertama kalinya. Tidak ada nama, kamu telah kembali selama beberapa hari, aku belum mencarimu, karena aku telah berpikir. Bagaimana aku harus memberitahumu? Ada sedikit kesusahan dan ketidakberdayaan di wajah Raja Naga. Ayah, katamu, aku mendengarkan. Tidak ada nama yang datar. Hubungan antara naga dan ayah dan anak yang tidak disebutkan namanya sangat tegang. Raja Naga memandang tanpa nama dan menghela nafas. Tidak ada nama, saya tahu. Anda telah marah kepada saya. Nah, Anda sekarang menikah dengan belas kasihan itu, dan saya menentangnya. Tidak ada gunanya, bukan? Anonim memandangi sang kaisar naga. Aku suka mengasihani bambu, tidak ada yang bisa membongkar dan mengasihani bambu, termasuk ayahku. Mata tanpa nama itu mengandung keengganan, tersirat tanpa kompromi. Raja Naga tersenyum pahit. Ya, jangan lihat aku dengan tatapan seperti ini. Aku mencarimu hari ini, aku ingin berbicara denganmu tentang turun tahta.
Meninggalkan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Raja Naga mengangguk. Tidak ada nama, Anda harus tahu bahwa saya telah berada di Kaisar Iblis tingkat 8 sejak lama, dan sekarang Anda telah mencapai Kaisar Iblis 7 tingkat sepertinya. Lebih cepat untuk menembus Iblis 8 tingkat. Yah, tidak ada nama yang mengangguk. Anonim tahu bahwa ayahnya telah tinggal di Kaisar Iblis tingkat 8 sejak lama, 2 putra, seorang Kaisar Iblis tingkat 8, seorang Kaisar Iblis 7 tingkat, Laozi masih berada di Kaisar Iblis tingkat 8. Bayangkan berapa lama Raja Naga tinggal di Kaisar ke-8. Jiwaku telah lama mencapai Iblis level 9, tetapi untuk naga itu, aku telah mengandalkan warisan harta karun untuk menekan kekuatan, tidak membiarkan diriku mencapai Iblis tingkat 9. Pada saat ini, wajah tanpa nama itu terkejut, tetapi naga itu melanjutkan, katakan, sekarang Anda dan kekuatan yang tidak kompeten akan datang, dan ada beberapa penatua di keluarga saya yang membantu Anda. Anda hanya perlu menggabungkan harta warisan, cukup untuk mengejutkan kekuatan semua pihak. Ayah Kaisar. Mulut Zhang yang tidak disebutkan namanya ingin mengatakan. Kaisar Naga tersenyum dan berkata, dengarkan aku dulu, begitu aku berhenti menekan keterampilan, setelah mencapai Kaisar Iblis tingkat 9. Sulit untuk mengatakan bahwa perampokan Tuhan adalah bencana sementara. Mungkin 1000 tahun, mungkin 10.000 tahun, sulit untuk dikatakan. Ikuti aku. Naga telah memerintah aturan masa lalu, aku menghentikan skill menahan diri, dan setelah mencapai 9 tingkat Kaisar Iblis, setelah kamu melewati warisan suci sakral, kamu adalah Kaisar Naga baru, tanpa nama kamu tidak akan menolak. Anonim menarik napas dalam-dalam, menatap ayahnya, atau mengangguk. Sebagai anak naga, tentu saja, saya harus mempertimbangkannya sebagai naga. Sangat bagus. Ada kepahitan pahit di wajah Raja Naga. Saya tidak tahu. Anda tahu bahwa Anda dan kakak tertua Anda selalu bersikap kasar kepada saya. Anda baik-baik saja. Kakak laki-laki Anda terlalu membenci saya, bahkan membenci seluruh naga. Tidak ada nama, aku berhenti menekan skill dan mencapai level 9 Kaisar. Kemudian, sulit untuk mengatakan kapan perampokan itu terbang. Meskipun kamu sedikit enggan, tapi setidaknya mengenali ayahku, aku tidak meragukan kesetiaan kepada naga. Ini hanya kakak laki-lakimu, aku benar-benar minta maaf kepadanya. Aku bahkan bisa mengatakan bahwa seluruh naga itu kasihan padanya. Raja Naga memandang tanpa nama, tidak ada nama, aku tahu seluruh naga, hanya kamu dan saudaramu yang memiliki hubungan yang baik, dapatkah kamu memberikan kesempatan kepada ayahmu, biarkan aku pergi dan tidak melihat apa-apa. Tidak ada nama, saya tidak tahu harus menjawab apa. Anonim masih ingat bahwa ketika saudara laki-laki tertuanya marah dan meninggalkan mata merah naga yang berdarah, kebencian itu hanya sulit untuk dihilangkan. Lupakan saja, lupakan saja. Kaisar Naga tersenyum, tidak ada nama, kamu tidak perlu malu. Hanya saja kamu perlu bergegas dan berlatih. Sangat sulit untuk dibicarakan ketika para dewa dirampok. Di masa depan, beban naga akan melawanmu. Tahu, tidak ada nama yang mengangguk. Kali ini, hubungan antara ayah dan anak itu sedikit lebih baik. Mungkin tidak diketahui bahwa ayah dan Kaisar akan mencapai Kaisar Iblis 9 tingkat. Mungkin ketika perampokan akan terbang, jadi dia akan sedikit lebih dekat. Hari kedua. Tanpa nama di kediamannya sendiri, Piti Bambu tinggal di sini sebagai istrinya. Anonim berbicara dengan kasihan Bambu. Tiba-tiba, aku merasa ada pesan dari Lingzu. Aku segera mengeluarkan pesan itu dan mendengar iblis itu, saudaraku yang tidak dikenal, aku telah memasuki area naga. Tanpa nama tiba-tiba tersenyum, haha itu adalah Qin Yu, aku sekarang di Green Crystal Star, kapan kamu datang? Saudara yang tidak dikenal, saya harus pergi ke keluarga burung untuk menemukan 3 saudara lelaki kita. Ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan saudara-saudara kita, jadi saya tidak akan pergi untuk sementara waktu. Ketika kita menemukan saudara laki-laki ketiga, kita akan datang menemui Anda lagi. Qin Yu terus berkomunikasi. Saudaraku yang tidak dikenal, kupikir, dengan kekuatan nagamu, aku pasti mencari tahu di mana aku sekarang. Jika kamu ingin melihat kakakmu, kamu bisa datang. Kakak namanya sedikit canggung. Qin Yu terus menyebar, ini adalah peta jalan antara saya dan Hou Fei di wilayah naga. Jika Anda benar-benar ingin melihat kakak laki-laki Anda akan datang. Saya sudah mengatakan ini tanpa sia-sia. Dia tidak keberatan. Oke, aku harus pergi.
Reaksi tanpa nama itu datang. Dia dengan cepat mengatakan bahwa dia dan saudara laki-lakinya yang tertua tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Qin Yu tiba-tiba berkata, "Ya, kakakmu tidak mengatakan apa-apa, jangan biarkan ayahmu dan kaisar datang." Yang tak bernama itu sedikit melihat sekilas, dan dia ingat apa yang telah Raja Naga bicarakan dengannya kemarin. "Ya, kakak yang tidak disebutkan namanya, aku dan bayarannya terus pergi." Qin Yu kemudian memutuskan komunikasi. Seluruh orang tanpa nama tidak bisa duduk di kursi, alisnya dalam dan berkerut, hatinya berpikir. Apakah Anda ingin memberitahu ayahnya? Di daerah pegunungan yang sunyi, Qin Yu dan Hou Fei ada di sini, dan ada seorang utusan di tanah. Sungguh nyaman membawa seorang pembawa pesan bersamamu, Qin Yu melambaikan pesannya ke komunitas Gianji, dan ada seorang pembawa pesan di tubuhnya. Dia bisa menghubungi orang lain kapan saja. Biaya, kami segera bergegas ke daerah keluarga burung, kali ini untuk sementara tidak beristirahat, sampai daerah keluarga burung beristirahat tanpa penundaan. Qin Yu memandang Hou Fei. Aku tahu, kita harus menunggu daerah keluarga burung, kita benar-benar perlu istirahat, dan ketika kita sampai di sana, biarkan pertempuran untuk menentukan lokasi gulma, kata Hou Fei sambil tersenyum. Segera setelah kedua saudara itu berangkat lagi, sampai ke bulan, mereka mengatur rute untuk menyeberang seluruh naga, untuk mencapai perbatasan wilayah keluarga burung. Bintang burung kuning. Namun, Qin Yu dan Hou Fei tidak tahu bahwa setiap kali mereka mengambil jajaran transmisi antar bintang, mereka semua mengirim berita keluar. Perjalanan mereka sepenuhnya di bawah pengawasan Kaisar Huang dan Kaisar Xuan. Oke kakak, terima kasih.